Hai anggota Kopditko Sayu, kembali lagi bersama saya Natalia Yolanda di program podcast Sukmaku on the Road. Kali ini kita berada di salah satu merchant kuliner di Kota Malang, tepatnya di area Sukun. Langsung saja kita sapa pemiliknya, ownernya, yaitu Pak Sasongko Adi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Yulaya. Ya. Kita hari ini senang sekali Pak bisa datang di Mie Jowo Pak Sas ini. Beliaunya ini Pak Sas nih ya ini gitu ya Pak ya. Ini adalah owner dari Mie Jowo Pak Sas. Nah Pak, kalau boleh tahu Bapak jadi anggota Kopditko Sayu mulai tahun berapa Pak? Jadi anggota Kopditko Sayu kira-kira sekitar 2000? Tahun 2016 apa 15 gitu. Oh gitu. Ya, Itu dari Bapak sendiri atau keluarga dulu yang ikut? Yang ikut kebetulan waktu itu istri saya dapat informasi dari temannya. Iya. Sehingga saya pun juga pengen ikut. Karena ada hal-hal yang menarik bagi diri saya untuk ikut di situ. Ya hitung-hitung untuk invest lah Mbak. Ya. Untuk ikut-ikut kegiatan di koperasi gitu aja ya. Akhirnya memilih Kopditko Sayu ya Pak? Kopditko Sayu ya. Sampai hari ini pun saya masih jadi anggota. Puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak selama jadi anggota Kopditko Sayu sudah pernah memanfaatkan produk simpan pinjamnya Kopditko Sayu apa belum Pak? Nah itulah karena ada hal yang di produk dari Kopditko Sayu, saya sehingga tertarik untuk menjadi anggota Kopditko Sayu tadi. Ya tentunya sudah pernah. Sudah pernah. Ya sudah pernah dan saya nikmati bersama-sama juga keluarga saya. Iya. Disimpannya atau dipinjamnya Pak khususnya? Itu kok saya mix balance, jadi saya imbangkan ya simpan pinjam sesuai dengan judulnya. Saya juga nyimpan, saya juga pinjam. Ya hitung-hitung permisi ya Mbak Yola ya. Wong hitung-hitung. Sama sekali tidak ada hal yang membebani diri saya. Karena yang saya lakukan di Kopditko Sayu sehingga mempermudah diri saya. Wong itu ya duit-duitku, ya nanti ya duitku. Bukan masalah apa ya, ini suatu pertimbangan secara ekonominya. Apapun yang diberikan oleh Kosayu sebagai aturan tatanan yang ada di Kosayu untuk saya sebagai anggotanya, itu loh ya punyaku, itu loh ya duitku. Jadi tidak ada yang namanya untungnya iya, ruginya sama sekali tidak ada bagi pribadi saya. Menurut pengalaman saya begitu. Nah ini anggota teladan sekali ya Bapak Ibu ya. Nah kita patut mencontoh Pak Sas karena apa Bapak Ibu? Karena memang di Kopditko Sayu itu tidak untuk simpan saja, tidak untuk pinjam saja, tetapi kalau bisa balance ya Pak antara simpan dan pinjam. Ya, menurut pengalaman yang saya pernah lakukan dan saya rasakan sampai hari ini pun juga demikian. Sehingga secara hitungan ekonomi beban pun sebenarnya tidak ada. Jika kita itu ngikuti aturan yang ada, tertib bahasanya. Ya, disiplin ya Pak. Disiplin ya, nggih. Ya, itu. Kan jadi enak semuanya, sehingga tidak ada kata yang namanya simpan saja atau pinjam saja. Tidak ada mix balance, jadi dua-duanya harus berjalan. Iya. Begitu baik Pak. Sekarang kita spill usahanya Bapak nih. Bapak ada di bidang kuliner, memilih bidang kuliner lebih tepatnya di Kota Malang, yaitu Mie Jowo asli Jawa Tengah ya Pak? Saya asli dari Jogja. Oh asli Jogja, Kebetulan untuk mewakili diri saya yang ada di Kota Malang, ikonnya juga saya pindah dari Jogja ke Kasan Jogja itu yang di sana itu Mie Jowo Jogja. Terkenalnya sebagai hidangan kuliner malam sebenarnya. Karena apa kok malam? Ya kebanyakan mereka yang hadir ada di kota Jogja kulinerannya itu malam petang sampai tengah malam. Lah itu saya usaha untuk berpikir dibawa ke Malang gimana sih nanti? Apa enggak iso? Ya tentunya kan iso. Pikiran saya pribadi begitu. Loh kok iso? Lah karena berbagai macam wisatawan yang ada di Jogja dari berbagai macam daerah atau tempat ingin menikmati kota yang ada di sana di Jogja. Berikut kulinernya. Gimana ini saya coba untuk hadir di Malang mengenai kuliner Mie Jowo ini. Iya. Ya.
itu tetap berusaha diri saya untuk tidak merubah kekasan yang ada di kota Jogja mengenai hadir tampilnya mie Jawa ini bagi diri saya. Ya hanya saya sesuaikan dengan kondisi, masalah rasa, segala macam yang ada di kota Malang ini bagaimana. Justru saya harus mengikuti lidah yang ada di kota Malang ini. Jadi nggak semata-mata senengnya wong Jogja legi manis, permisi saja ya. Ya saya di sini ya saya ikuti. Nggih, yang ada di kota Malang apa sih? Penggemarnya apa sih? Yang disuka apa, masalah rasanya. Sudah berapa tahun Pak mendirikan bakmi Jawa ini Pak? Bakmi Jawa ini dari tahun 2016. 2016. Nggih. Pak ini buka online apa enggak Pak? Online kami juga mengikuti di online karena mau nggak mau bukannya apa ya. Sekarang untuk mempermudah bagi pengusaha lainnya kecuali juga kuliner juga hal itu kan mempermudah saja, dan dua-duanya ini saya anggap suatu kerjasama yang baik. Nggih, bagi pribadi saya karena digampangkan sebenarnya ada online ini. Si konsumen juga digampangkan, seperti saya yang menyelenggarakan usaha kuliner juga dipermudah. Karena apa? Ya mau nggak mau, hitung-hitung ikut tampil untuk memberikan promo, dalam artian supaya gampang dikenal oleh para customer. Nggih, untuk urusan gitu. kuliner ya. Bapak ini dulu adalah seorang pelaut ya Pak? Iya, leres Mbak. Nah, seorang pelaut akhirnya mendirikan usaha kuliner yang berasal dari hobi, betul ya Pak ya? Betul sekali ya. Sebenarnya sekali. bukan apa ya, menurut hitungan itu atau tugas atau hal yang harus saya lakukan, enggak, karena saya hobi, senang masak ya kan. Senang masak, hitung-hitung saya masih muda atau kecil dulu. Karena mau nggak mau saya harus menyiapkan suatu masakan hitungan di rumah tangga. Ya. Untuk satu keluarga lah. Kebetulan waktu itu saya mau nggak mau harus bangkit berdiri karena saya sudah ditinggal oleh mama saya itu tahun 1986. Masih duduk di kelas 3 SMP. Waktu semakin berjalan dan kebetulan saya harus bekerja untuk meninggalkan keluarga saya, bekerja di pelayaran. Itu pun masih ada iseng karena keinginan saya ya, pengen ngerti saja. Sekalipun tidak dipakai, kalau ngerti kan ada kelirunya kan Mbak? Iya, itu prinsip saya nggih. Apa nek nggak dipakai, ada kelirunya? Ya enggak. Saya masih intip-intip tukang masak yang ada di kapal waktu itu. Sampai yang terakhir kemarin, juga intip-intip masak apa sih ini, modelnya apa sih. Tentunya yang saya ambil hal-hal yang masakan-masakan atau resep yang sederhana. Terakhir saya di Korea itu ya yang ngintip-ngintip, nek barbecue atau panggang memanggang atau bahasanya bikin-bikin menu-menu sederhana. Itu saya masih ngintip juga, ini bumbunya apa, saya tanya begitu. Apalagi sekarang lagi booming ya, makanan-makanan Korea ya. Iya, kalau itu saya masih keteteran, nggak ketinggalan lah. Iya. Untuk mengenal bumbunya aja namanya sudah lupa. Untuk karena masakan sudah kuliah beberapa Korea. waktu ya Pak, Iya. sudah lumayan lama nggih. Iya nggih. Ya iseng, jadi seneng, jadi hobi saya masak itu. Kebetulan begitu lah, ada ide karena didorong hobi. Terus tampil menu khas Jogja ini mie Jawa. Kan begitu Mbak. Nggih. Bapak Ibu, Mas Mbak, Opa Oma yang mau datang ke kedainya Pak Sas bisa ya di jalan apa Pak? Ini bisa sekali dan monggo silahkan bagi yang berminat. Ada di wilayah Sukun, Jalan Supriyadi, Gang 6. Gang 6 itu depan Pasar Sukun persis. Masuk ke arah barat sekitar 50 meter. Sebelah kiri gang pasti ketemu. Atau gitu, lebih mudahnya bisa di search, ada di Google, ada di Grab, ada di online yang lainnya. Nah, sudah tahu ancer-ancernya, jadi nanti setelah melihat tayangan ini, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke kedainya Pak Sas, nggih. Bukanya jam berapa Pak? Ini buka karena online, kami kasih on jam 7 pagi. Sampai
tutup nanti jam 23. Oh. Karena mengingat pertimbangan saya ya, supaya orang yang datang lewat atau membutuhkan lewat online-nya jangan kecewa, itu aja Mbak prinsip saya. Iya. Bagaimana sih kalau orang kecewa mau beli ini nggak ada, tutup, kecewa sekali, kan jangan. Itu ya saya tetap berusaha supaya konsumen tidak kecewa gitu aja, hitungannya ke situ. Oh, Ya. nggih. Pak, Nggih, terakhir nih Pak, nggih. sudah menjadi maksud saya sudah menjadi anggota Kopdit Sayu, harapannya apa nih Pak untuk Kopdit Sayu? Harapan saya yang paling jelas untuk usaha kuliner ini ya semakin dikenal untuk konsumen saya yang lainnya, dan juga yang jelas kemarin saya juga impiannya untuk bisa orang-orang ikut bekerja dengan saya, bahasanya bisa saya rekrut. Kasihan karena apa? Untuk memanfaatkan waktu, terutama anak-anak muda ini nongkrongan, mbok bantu aku gitu loh. Karena pernah saya lakukan waktu saya tampil di tempat wisata ada di Kota Malang. Ya. Saya sampai merekrut anak-anak muda waktu itu, sampai 5 personil ikut kerja dengan saya. Itu harapan dan impian saya pribadi seperti itu. Iya. Nggih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya bisa spill sedikit tentang usahanya Bapak. Semoga semakin sukses terus ya Pak ke depannya. Amin ya. Ya. Terima kasih Mbak Yola. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu anggota, begitulah tadi cerita sedikit tentang usahanya Pak Sas. Kita doakan semakin maju ya. Baik, kita akan bertemu di Sukmaku on the Road berikutnya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang sedang menonton tayangan ini dan belum jadi anggota, Mas Mbak, Opa Oma, monggo silahkan datang ke Kopdit Sayu. Ada di Jalan Candi Kalasan, Kota Malang, Jalan Patimura, dan satu lagi ada di TP Tutur di Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Monggo silakan kita datang langsung daftar jadi anggota, kita tunggu kedatangan Bapak Ibu. Sekian dari saya untuk Sukmaku on the Road kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya and bye-bye.